Maka di peternakan kita juga memiliki mesin yang sangat luar biasa, yang tidak ada satu manusia pun yang bisa membuatnya, di mana rumput-rumput, hijauan-hijauan berubah menjadi susu yang murni, susu yang putih, susu yang bersih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, kemudian sempat sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas yang positif setiap harinya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Oke, adik-adik sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang pakan dan minum untuk ternak. Karena ini masih dasar-dasar, maka yang saya sampaikan adalah dasarnya saja. Untuk kebutuhan pakan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Terkait dengan detail dari pakan dan minum, itu akan ada di dasar-dasar pakannya. Jadi ini untuk pemeliharaan, maka akan cenderung pada pemberian pakannya, kenapa seperti itu pemberiannya dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai untuk kesempatan kali ini, yaitu untuk pakan dan air minum ternak unggas. Sebenarnya tidak hanya ternak unggas saja, tapi ternak secara umum karena ini masih dasar-dasar. Jadi ada ruminansia dan yang lainnya. Kita awali dari pertanyaan mengapa. Mengapa kita perlu mempelajari tentang pemberian pakan, kemudian pemberian minum dan sebagainya. Ternyata 70 atau 60 sampai 80 mungkin 90% dari total biaya yang kita keluarkan dalam usaha peternakan adalah dari pakannya. Ternyata sebagian besar dari biaya yang kita keluarkan dari pemeliharaan ataupun usaha peternakan itu dari pakannya. Bisa dibayangkan ketika memelihara ayam broiler, maka sekitar 80% bahkan lebih mungkin biayanya berasal dari pakan. Kemudian petelur juga demikian, ternak petelur biaya terbesar adalah dari pakannya. Dan memang ini menjadi sebuah urgensi ataupun menjadi sesuatu hal yang penting ketika di situ menempati posisi mayoritas dari biayanya. Karena kita yang dituntut adalah efisiensi dari usahanya. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari itu supaya kita bisa melakukan efisiensi, kira-kira seperti itu, dan efektif ketika menggunakan pakan, kira-kira kayak gitu. Kemudian selanjutnya ternyata pakan juga salah satu faktor dari 3 faktor penting dalam produksi. Karena faktor pertama tentu dari bibit, faktor kedua dari manajemen, gitu ya. Kemudian faktor ketiga dari pakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi pakan memang sangat mempengaruhi dari hasil produksinya, mempengaruhi pada produksinya, mempengaruhi performance-nya. Karena sumber nutrisinya yang dibutuhkan untuk ternak berproduksi, maka itu berasal dari pakannya. Bagaimana mungkin ketika sapi menghasilkan susu dan tidak dikasih pakan yang baik, dia bisa menghasilkan susu yang banyak. Bagaimana mungkin sebuah mesin bisa memproduksi sebuah hasil dari pencetakannya tanpa bahan yang digunakan. Maka di peternakan kita juga memiliki mesin yang sangat luar biasa, yang tidak ada satu manusia pun yang bisa membuatnya,
di mana rumput-rumput, hijauan-hijauan berubah menjadi susu yang murni, susu yang putih, susu yang bersih dan bergizi untuk manusia. Tidak ada satupun pabrik, tidak ada satupun mesin yang bisa menghasilkan seperti itu. Itu hanya mesin yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita patut berbangga karena kita bergelut di dunia itu. Begitu juga dengan ayam. Ada bagaimana mungkin biji-bijian yang dipecah, yang dihaluskan, kemudian dicetak menjadi pelet, menjadi crumble, menjadi tepung dan sebagainya. Ketika dimakan, ketika dimasukkan dalam mesin, berubah menjadi telur yang komposisinya sangat bersih, kemudian bernilai gizi, yaitu proteinnya tinggi, yaitu sekitar 12% dan sebagainya, dan itu sangat disukai oleh manusia. Tidak ada mesin satupun yang bisa melakukannya, karena kandungan telur pun akan sangat sulit untuk ditiru, walaupun mungkin ada telur yang artifisial gitu ya, atau buatan manusia, tapi tidak akan bisa menyamai apa yang sudah dihasilkan oleh ayam, karena itu sudah menjadi mesin dari Yang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah mengapa kita perlu mempelajari pemberian pakan dan sebagainya. Ada dua hal penting tadi. Kemudian selanjutnya, tujuan dari pemberian pakan itu apa sih gitu ya. Sebenarnya yang pertama, tujuan dari pakan, tentu ketika kita makan juga, maka kita membutuhkan pakan itu untuk kebutuhan hidup kita. Kita bisa hidup karena kita makan. Oke. Kita bisa hidup karena kita masih ada makanan yang masuk ke dalam perut kita. Maka tidak perlu banyak-banyak untuk bertahan hidup dengan makan itu. Maksud saya begini, ketika hanya untuk bertahan hidup, maka yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Maka yang dibutuhkan hanya untuk cukup bertahan hidup saja. Bayangkan ketika kita sedang berperang, kemudian jauh dari rumah, yang tentu jauh dari rumah, dan pangannya sangat sedikit, perbekalannya mungkin terbatas, maka di situ harus ngirit, maka di situ yang dimakan mungkin hanya untuk bertahan hidup saja. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk ternak, untuk bertahan hidup, maka dia hanya membutuhkan pakan yang sedikit. Mungkin yang tadinya 100% hanya 10% saja yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kebutuhan hidup terpenuhi, maka pakan itu akan berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan ternaknya. Oke, jadi ketika pakan itu masuk ke dalam tubuh, pakan itu dimakan oleh ternak, pakan itu berubah, pakan itu didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian setelah kebutuhan hidup terpenuhi dengan berjalannya organ-organ, kemudian lebihannya akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertambahan sel ataupun perkembangan sel, pembesaran sel dan sebagainya. Prinsipnya seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah untuk kebutuhan hidup dulu, yaitu berjalannya organ-organ dulu gitu ya. Berjalannya sistem dari dalam tubuhnya dulu, kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk produksi. Baru setelah melakukan itu untuk produksi. Contoh ketika kita memberikan pakan, pertumbuhan dan perkembangan sudah terpenuhi, bahkan ketika ternak itu sudah mencapai dari perkembangan maksimal gitu ya, pertumbuhan maksimal, dia akan fokus pada produksi saja. Contohnya ketika ayam bertelur, dia sudah mencapai dewasa tubuh, maka dia sebenarnya
tidak membutuhkan untuk pertambahan untuk perkembangan sel lagi sebenarnya. Mungkin hanya perbaikan sel yang rusak, itu wajar. Tetapi tidak fokus ke situ. Dia akan fokusnya pada produksi, yaitu memproduksi telur. Karena ayam petelur sudah didesain dengan teknologi rekayasa genetik ya. Karena disilang-silangkan, kemudian kemudian lahirlah ayam petelur yang sedemikian rupa, yang ketika 20 minggu sudah mulai berproduksi dan setiap hari hampir setiap hari menghasilkan telur 1. Itu maka ketika dikasih pakan, dia akan fokuslah pada produksi telurnya. Perlu kita ketahui pakan yang dibutuhkan untuk ayam petelur ketika sudah berproduksi maka sekitar 112 gram per ekornya. Dan telur yang dihasilkan, satu telur, maka ketika satu telur itu adalah 60 gram, bisa dihitung 112 gram menjadi satu butir telur, yaitu 60 gram. Tetapi tidak hanya digunakan untuk satu butir telur itu saja, tetapi pakan tadi juga dibagi-bagi untuk kebutuhan tubuhnya. Bisa dibayangkan ya adik-adik sekalian ya. Ternyata pakan yang tadinya bentukannya adalah tepung, kok ternyata jadi setelah masuk ke tubuh ternyata berubah menjadi telur. Itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya ketika kita baca di situ, ketika kita mengamati di situ. Dan jarang kita pikirkan sampai ke situ sebenarnya. Itu adalah yang ketiga, tujuan yang ketiga. Yang keempat adalah untuk reproduksi. Ya, untuk reproduksi. Jadi ketika pakan itu memang sudah memenuhi untuk kebutuhan hidup, kemudian untuk perkembangan dan pertumbuhan sudah optimal, maka dia juga ke reproduksi. Reproduksi sebenarnya salah satunya perkembangan dan pertumbuhan juga. Kenapa? Karena pertumbuhan dan perkembangan reproduksi juga dipengaruhi oleh pakannya. Yaitu ketika belum dewasa kelamin, maka ketika pakan itu diberikan, contohlah ketika kalian remaja gitu ya, remaja mungkin masih 11 tahun gitu ya, karena mungkin sekarang 13 tahun juga sudah mulai optimal untuk reproduksinya gitu ya. Ketika menuju pada dewasa kelamin, dia dikasih pakan, maka pakan itu akan terkonversi, akan berubah menjadi kontribusi ataupun menjadi pertumbuhan dan perkembangan, berkontribusi di situ, yaitu untuk reproduksinya. Kira-kira kayak gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya secara general, tapi untuk reproduksi ini khusus gitu ya. Dan reproduksi termasuk dari bagian pertumbuhan dan perkembangan tadi. Cuma reproduksi ini karena memang fungsinya urgent sekali, yaitu untuk perkembangbiakan, maka dia disebutkan secara khusus, yaitu menjadi yang nomor 4. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada 4 tujuan tadi. Baik, dan selanjutnya sebenarnya ada beberapa kelas bahan pakan ya. Ketika kita mempelajari pakan, maka akan lebih baik ketika kita paham kelas pakan itu apa saja. Jadi pakan itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Kelas bahan pakan itu yang pertama. Kelas yang pertama adalah hijauan kering dan jerami kering. Tahu ya adik-adik sekalian ya, ini tidak hanya untuk unggas. Karena hijauan kering dan jerami kering itu biasanya untuk ruminansia. Oke, jerami itu yang biasanya ada di sawah. Setelah panen, maka dia ada jerami. Oke. Dan hijauan kering dan jerami kering ini cenderung serat kasarnya tinggi. Serat kasar itu apa? Serat kasar itu komposisi dari bahan tersebut. Ketika kita makan
ketika kita makan sayuran, maka kita akan berasa itu lebih kasar daripada nasi. Kenapa seperti itu? Karena serat kasarnya lebih tinggi daripada nasi. Nasi berasa lembut karena dia serat kasarnya rendah. Kira-kira kayak gitu. Jadi semakin keras sesuatu, maka dia serat kasarnya semakin tinggi. Untuk tumbuhan dan bahan makanan gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Dan serat kasar untuk jerami itu lebih dari 18% dalam bahan kering. Maksudnya dalam bahan kering itu apa? Maksudnya dalam bahan kering itu dia sudah hilang kadar airnya. Makanya dia disebut bahan kering. Kadar air dalam hijauan itu kan ada sebenarnya gitu ya. Mungkin 60% dan sebagainya. Bahkan kita manusia itu punya kadar air. Kadar air dari manusia itu kan sekitar 60-70 kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi. 60-70. Ketika 60-70 itu sudah dihilangkan, maka dapatkanlah manusia dengan bahan kering gitu. Kira-kira kayak gitu. Bagaimana menghilangkan kadar airnya supaya menjadi bahan kering? Dia bisa dijemur matahari atau di oven, itu lebih mudah. Kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah hijauan segar. Tentu hijauan segar ya bisa kita lihat sendirilah di lapang. Kemudian ketika di pinggir lapangan biasanya ada rumput-rumput yang tinggi ya, daunnya agak lebar, kemudian dia lebih tinggi daripada kita. Itu biasanya adalah rumput gajah. Jadi dia untuk pakan sapi, kebanyakan untuk pakan sapi gitu ya. Dan itu lumayan bagus. Dan paling banyak mungkin digunakan di lingkungan kita. Kira-kira kayak gitu. Itu hijauan segar. Jadi dia tidak dihilangkan bahan keringnya. Dan serat kasarnya juga cukup tinggi karena hijauan segar.